Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat pena, jumpa lagi dalam Kober Pena, komentar berita, peristiwa, dan fenomena duel maut ajudan polisi. Berita yang menghiasi jagat medsos dan layar kaca pada pekan ini. Brigadir J, seorang ajudan petinggi Polri, meninggal dunia akibat tembakan sesama rekan ajudan yang berinisial Baradae. Peristiwa terjadi di rumah dinas petinggi Polri yang belakangan diketahui yakni Irjen Polisi Verdi Sambo menjabat sebagai Kadip Propam Polri. Peristiwanya terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00, berarti sore hari ya. Namun beritanya baru diketahui publik pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dengan keterangan pers dari Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Dalam keterangan persnya bahwa peristiwa penembakan itu dilatar belakangi oleh pelecehan yang dialami oleh istri Kadip Propam Polri. Waduh, berani amat ya seorang ajudan melakukan hal ini. Bisa saja terjadi namun agak sulit masuk akal. Jadi kurang masuk akal kalau seorang ajudan berani terhadap atasannya yang pangkatnya juga beberapa level di atas. Apalagi ini dilakukan di rumah atasannya ya. Bahkan ini dilakukan di kamar pribadi istri Pak Irjen. Kurang masuk akal kalau Brigadir J berani melakukan hal seperti itu. Belakangan rilis ini dibantah oleh pihak keluarga korban. Tante Brigadir J, Rohani Simanjuntak, mengatakan tidak mungkin ponakan saya sebejat itu. Dari beberapa keterangan pers kepolisian yang dirilis ke publik, mudah dibaca oleh masyarakat, terutama oleh para pengamat, bahwa ada keraguan mengenai peristiwa yang sesungguhnya, sehingga polisi diharapkan mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi. Pakar kriminologi menyatakan bahwa sampai tertanggal 13 Juli 2022, fakta yang terungkap baru 5%. Adapun keraguan yang dirilis oleh beberapa media antara lain dari jpnn.com, ada 5 kejanggalan dalam peristiwa ini. Beritanya dimuat pada hari Rabu 13 Juli 2022 dengan tajuk 5 kejanggalan baku tembak dipicu kejadian di kamar istri Verdi Sambo. Janggalnya ampun-ampunan. Berikut deretan kejanggalan kasus tersebut menurut sejumlah pihak. Pertama, motif baku tembak polisi. Wakil Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta Muzaki Kholis mengatakan kejadian khas tersebut sangat aneh. Oleh karena itu, Polri perlu mengusut secara tuntas motif di balik insiden baku tembak polisi tersebut. Tewasnya Brigpol Nopriansah Yosua Huta Barat, ajudan Kadip Propam Irjen Verdi Sambo ini menjadi teka-teki dan menyimpan pertanyaan besar. Karena lokus delikti atau tempat kejadian di rumah Kadip Propam, tepatnya di kamar istrinya, kata Muzaki Selasa 12 Juli. Saya juga heran dengan insiden ini, sebetulnya motif apa di balik ini semua? Kok sampai terjadi baku tembak antar ajudan dengan ajudan lainnya?
Apa yang dipertahankan? Sambung Muzaki. 2. Tidak ada garis polisi di rumah Irjen Verdi Sambo. Rumah milik Kadip Propam Polri Irjen Verdi Sambo terpantau sepi setelah insiden berdarah tersebut. Pantauan jpnn.com pada Selasa 12 Juli, lampu balkon lantai 2 nampak masih menyala. Beberapa daun jendela di lantai 1 rumah itu juga dalam keadaan terbuka. Terdapat sebuah CCTV yang menempel pada pagar rumah di sisi kiri yang memantau ke arah teras bagian depan. Anehnya, tidak ada garis polisi di sekitar lokasi rumah tempat kejadian penembakan itu. Biasanya aparat penegak hukum selalu memasang garis polisi di TKKP setelah peristiwa tindak kejahatan terjadi. 3. Dua anggota Polri saling tembak, janggal. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan 2 orang anggota Polri yang terlibat aksi saling tembak sudah menjadi kejanggalan yang besar. Bambang menyoroti insiden sesama anggota Polri bisa terjadi baku tembak. Bagaimana ceritanya itu? Janggalnya ampun-ampunan. Kalau kau sama aku berkelahi biasa itu, orang sipil tersinggung. Tetapi kalau antar aparat itu serius, pasti janggal, kata Bambang Wuryanto kepada wartawan. 4. CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo rusak. Bambang menambahkan wajar apabila masyarakat saat ini belum puas dengan penjelasan Polri terkait kasus tersebut. Pertama, kenapa agak lambat? Itu kejadian Jumat, munculnya Senin. Kedua, ada pemberitaan CCTV mati, ujar Bambang. 5. Baku tembak, ada luka sayatan di tubuh Brigadir J. Polisi menyebutkan luka sayatan pada tubuh Brigadir J berasal dari gesekan proyektil saat terjadi baku tembak tersebut. Dokter forensik Budi Suhendar mengatakan luka sayatan umumnya disebabkan kekerasan menggunakan benda tajam. Luka sayatan adalah istilah untuk luka terbuka akibat kekerasan atau benda tajam dengan tepi luka yang rata yang umumnya panjang luka lebih besar dari dalamnya luka, yang umumnya juga tidak terlalu dalam, kata Budi kepada jpnn.com Selasa 12 Juli. Proyektil peluru dapat saja mengakibatkan luka terbuka dangkal, namun kami tidak sebut luka sayatan dan umumnya tepi lukanya tidak rata. Kami sebut dengan luka gores, sambung Kepala Instalasi Kedokteran Forensik di Medikolegal RSDP Serang, Banten itu, Sialwan Trip JPNN. Saya tidak akan terlalu jauh mengulas artikel tersebut. Namun ini ada beberapa akun dari komentar netizen. Salah satunya adalah Sabto Utomo yang menembak polisi, yang ditembak ya polisi, yang masalah ya polisi, yang memberi keterangan jujur atau tidak ya polisi, yang mengusut ya polisi, yang akan merumuskan ya polisi. Semuanya dari polisi, oleh polisi, dan untuk polisi. Semoga kebenaran dan keadilan terungkap. Fair play-nya sama-sama bawa senjata. Kalau menurut saya, meskipun dari polisi, oleh polisi, untuk polisi, namun kalau polisi tidak bisa mengungkap persoalan ini, nanti akan menjadi pengaruh psikologis terhadap masyarakat. Sesama polisi saja bisa saling bunuh-membunuh. Bisa saja kalau masyarakat bermasalah dengan polisi, ya masyarakat jadi ketakutan, ada kekhawatiran untuk bisa berkomunikasi dengan polisi. Jadi ini ada pengaruh psikologisnya juga ya. Selanjutnya akun Jen Purba. Bosan dengan CCTV melulu, dulu sebelum CCTV ada bisa kok kasus diselesaikan. Sekarang karena nggak ada CCTV kok kasus nggak bisa dilakukan dengan cepat. Di mana kecerdasan alaminya Polri? Waduh.
Ya memang sebelum ada CCTV berbagai peristiwa ini mampu diungkap oleh Polri, bahkan bisa tuntas diselesaikan sampai ke proses hukum. Namun sekarang CCTV menjadi alasan kendala penyelesaian kasus-kasus tertentu, apalagi memang yang dianggap misteri, miris ya. Masyarakat melihat kondisi seperti ini, bagaimana kita punya asumsi kalau hukum ini bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Jadi masyarakat berharap proses hukum bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik ada CCTV ataupun tidak ada, polisi tentunya bisa profesional mengatasi persoalan ini dan terang benderang dapat dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat percaya akan profesionalitas Polri dan masyarakat benar percaya bahwa polisi melindungi dan mengayomi masyarakat. Kalau andaikan terjadi kasus tersebut itu hanya insidentil dan tentunya ini bisa diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian akun Pamona Channel ini menyebutkan, coba ceritanya kita balik. Mungkin Brigadir J mendapati Brada E yang sedang berselingkuh dengan P di kamar. Karena panik dan takut ketahuan, akhirnya Brada E menembak Brigadir J. Secara nalar, bocah SD jika memang Brigadir J punya hubungan spesial dengan P, masa sih harus main meleceh-melecehkan? Kan tinggal minta aja tanpa perlu memaksa atau melecehkan. Mungkin saja bukan? Ya ini secara umum kan kalau yang namanya perselingkuhan itu kan tersembunyi. Tidak mungkin ada jerit-menjerit, tidak mungkin harus dilakukan di tempat sembarangan, ya, apalagi ini di rumah atasan, kemudian di kamar pribadi. Ya kalau mereka yang biasa berselingkuh juga mikir 1000 kali ya kalau di tempat yang memang dianggap tidak aman. Biasanya mengambil tempat-tempat yang dianggap aman atau strategis. Ini kalau kita perhatikan di beberapa ulasan media atau rilis-rilis berbagai artikel, biasanya kan perselingkuhan itu dilakukan di tempat yang aman. Apalagi ini dilakukan oleh kalangan berduit ya, biasanya mengambil tempat-tempat yang strategis, jauh dari situasi yang tidak aman bagi terpergoknya perselingkuhan tersebut. Sahabat pena, mudah-mudahan pembuktian kasus yang sampai kini terus didalami dapat diungkap kebenarannya. Kompolnas, IPW, bahkan Senayan pun mendorong Pak Kapolri dalam rangka melakukan terobosan-terobosan sampai kasus ini terungkap dengan jelas, sehingga publik tidak dibuat ragu terhadap komitmen Polri melindungi dan mengayomi siapapun. Metode-metode pengungkapan sebuah kasus, baik dalam kriminal ataupun tindak pidana lainnya, pada dasarnya sudah dikuasai oleh pihak kepolisian. Salah satu dari misteri penembakan Brigadir J ini, meskipun tidak ada CCTV atau memang CCTV rusak, sebenarnya bisa ditanyai istri Irjen Verdi Sambo, Kadip Propam Polri, yang kebetulan berada di lokasi kejadian atau berada di TKP ya, tempat kejadian perkara. Demikian sahabat pena, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.